persampahan ini kan expertnya orang pemain di lapangannya, mereka yang tahu. Ada banyak hal yang saya nggak tahu, saya tanyakan. Menurut saya ada beberapa yang bisa jadi referensi. Seperti Bali, itu kan memang sudah menerapkan dari 5, 3 yang nggak boleh. Nah tadi ada usulan gimana kalau Jakarta 5-5-nya nggak boleh. Semua yang berkaitan dengan sampah plastik. Saya akan mengkaji kalau memang itu memberikan manfaat kebaikan bagi Jakarta, saya sih nggak segan-segan untuk berani menerapkan itu ini. Karena dampak sampah ini sangat besar bagi lingkungan dan Jakarta terasa sekali. Terkait bank sampah tadi Mas juga disinggung bank sampah elektronik juga tadi. Jadi sampah itu kan masing-masing ada marketnya. Yang paling besar sebenarnya elektronik tadi oleh Mas siapa tadi juga disampaikan. Yang kedua makanan. Tetapi kita itu problemnya apa ya? Belum terorganisasi secara baik. Bahkan orang untuk sampah pun dibeli loh. Sampah dibeli, belum terpisahkan. Nah kalau kemudian ini menjadi peluang orang memisahkan yang sampah makanan, sampah elektronik, sampah-sampah lainnya, kan akan bisa menjadi sumber pendapatan bagi warga. Sama tadi. Sendiri kan sudah berkali-kali menyebut ingin melanjutkan proyek ITF yang dari sini, tapi yang kita tahu kan proyek ITF sendiri kan sampai saat ini belum dilanjutkan oleh Pemprov DKI dan malah mengembangkan proyek RDF plan ya di Bantar Gebang dan kita ada di Pulau Taman. Kenapa tidak dilanjutkan yang RDF aja Mas? Ya, menurut saya akan pelajari ya. Dulu yang diajukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya itu kan mengenai pembangkit listrik tenaga surya. Dan itu yang menjadi hal yang kemudian kenapa saya yang membantu Presiden Jokowi mempersiapkan Perpres ini. Tapi kan nggak jalan sampai hari. Dan saya ingin tahu, ya saya sekarang belum tahu secara detail, makanya harus saya pelajari. Tetapi Bantar Gebang itu hanya 25% yang bisa kan akan terjadi penumpukan terus, bertambah terus. Mas, tadi kan terkait pemisahan yang sulit ya Mas ya, bahkan itu jadi mereka harus beli kan untuk pemisahan tersebut. Nah apakah Pemprov akan nanti jika Mas terpilih akan memisahkan itu Mas dari awal? Nah itu harus diberikan kepada masyarakat supaya menjadi sumber pekerjaan di masyarakat. Gak perlu Pemprov kemudian peruntungan. Tetapi yang jelas itu difasilitasi juga oleh pemerintah daerah. Supaya apa? Supaya orang ada kepastian, jaminan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari memisahkan itu. Sebab kalau enggak, posisinya pasti lemah. Tadi ada usulan kalau tiap rumah itu mengelola sampahnya sendiri gitu, biar nggak. Ya pengalaman yang ada tidak semua rumah punya fasilitas untuk mengelola sampah sendiri. Ini negara maju ini hal yang biasa. Mereka biasanya punya 3 dipisah dan sebagainya, hanya 1 yang kemudian dibuang. Nah di kita kan belum, sampahnya masih dicampur. Ya. Kalau sampah-sampah yang dihasilkan sendiri, sampah-sampahnya di jalan itu biarkan wisata potong sampah, terus di bawah itu banyak banget sampah. Itu gimana? Ya harus saya kalau jawab itu pasti teoritis banget lah. Jadi kalau saya jadi gubernur yang paling penting adalah kayak tadi kan saya tanya kepada para pelaku, bisa nggak ini, bisa nggak itu. Kalau pelaku mengatakan bisa, maka ya harus dilakukan. Termasuk aturan tentang peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai 5 pokok tadi. Kalau bisa saya akan ya. Mas, berarti nanti di kampanye Akbar Pak Anies dan Pak Ahok akan dipertemukan di satu panggung nih Mas? Jadi Mas. Iya Mas. Jadi nggak Mas? Kan kalau namanya kampanye itu nggak semuanya harus dikeluarkan. Sampai tanggal 27. Kejutan lagi nih Mas. Pengeluarannya kan harus ada. Terima kasih Mas.